akal pikir itu bila tidak ada hati, jadi hati, roh, nyawa, jiwa semuanya diliputi hayatullah, pancernya, gumantungnya, nisbatnya hati, nyawa, jiwa, roh adalah nama ganti daripada hidup itu sendiri. Jadi tanpa hidup, tanpa Allah, apakah akal fikir berfungsi? Jadi tanpa Allah, tanpa hidup, maka semuanya tak akan ada fungsinya. Alhamdulillahirabbil alamin, yang dimaksud Allah tidak memandang wajah dan hartamu, Allah tidak memandang ilmu dan amal-amal ibadahmu, Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanya memandang segumpal daging atau segumpal darah, yakni hati. Bila di dalam hati ini kotor, maka kotorlah semua amalmu, kotorlah seluruh kehidupanmu, najislah seluruh kehidupanmu. Bila hati ini suci, maka sucilah apa yang dikerjakan, maka sucilah semua af'al yang dikerjakan badan. Maksudnya bagaimana suci dan kotor atau najis ini? Jika hati masih terkuasai, jika hidup masih terkuasai oleh hidup hambanya, hidup manusianya, sedang di hati manusianya mentiadakan hidupnya Allah, mentiadakan hayatullah, menggaibkan Allah, maka najislah hati ini, maka kotorlah hati ini. Selagi di dalam hati ini masih manusianya lah yang mentuhani seluruh gerak tingkah lakunya badan ini, semuanya najis, semuanya kotor di sisi Allah. Akal fikir pun kotor di sisi Allah. Akan tetapi bila hamba sudah kembali ke alam fitrahnya, ketiadaannya, mempersembahkan kembali dengan rela dan ridho bahwa hidup ini Allah, maka seluruhnya akan suci. Akal fikir pun akan suci, hawa nafsu pun akan suci. Karena adanya akal fikir, adanya hawa nafsu, semuanya kembali kepada Allah lah penguasanya, bukan manusianya. Inilah yang dimaksud suci, suci dari hayat manusianya. Yang ada hayatullah, hidup ini Allah, inilah yang disebut suci, karena yang berkuasa, karena yang mentuhani badan-badan ini adalah yang maha suci. Apapun yang tergerak, apapun syariat-syariat yang terjadi sejak bangun tidur hingga tidur lagi, semuanya yang terjadi adalah af'alullah. Jadi selama bangunnya badan sampai tidurnya badan kembali, semuanya terhitung amal yang soleh, semuanya, yakni amal yang diterima oleh Allah, amal yang suci, suci dari amal manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita pahami bersama apa amal yang najis, apa amal yang kotor, dan apa amal yang suci di sisi Allah. Jadi amal yang kotor di sisi manusia beda dengan amal yang kotor di sisi Allah. Amal yang kotor di sisi manusia adalah meninggalkan apa-apa yang diperintahkan Allah menurut syariat, menurut badaniah. Contoh berjudi, berzina, merampok, mencuri, dan sebagainya. Itu amal yang najis, amal yang kotor
bagi badan-badannya, bagi syariat-syariatnya manusia. Amal yang suci menurut manusia, menurut syariat. Amal yang diperintahkan oleh Allah menurut syariatnya apa? Ya seperti sholat, puasa, zakat, ibadah, haji, sedekah dan sebagainya. Perbuatan baik menurut badan-badannya, dilihat dari sudut pandang badan-badannya. Itu menurut di sisi manusia. Akan tetapi Allah tidak memandang badaniah ini. Allah hanya menilai hatinya. Bila hatinya suci dari hal yang selain Allah, maka sucilah semua amalnya. Akan tetapi bila hatinya kotor, yang wujud, yang nyata, yang menjadi Tuhan adalah manusianya, yang ngaku-ngaku jadi Allah tapi tidak merasa, tapi tidak disadarinya, maka semuanya akan runtuh, musnah dan hancur di dalam api-api neraka. Di dalam kerasnya hati melebihi kerasnya batu. Maka orang-orang yang najis, orang-orang yang kotor ini tinggalnya di dalam nerakanya Allah, yakni hidupnya selalu serba ketakutan, takut miskin, takut penyakit, takut sakit dan sebagainya. Akan tetapi bagi hamba Allah yang sudah mengembalikan, mempersembahkan seluruhnya dengan rela dan ridho bahwa hidup ini Allah, maka mereka sudah bebas dari ketakutan demi ketakutan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka sudah tidak ada rasa takut lagi, karena sudah tahu ceritanya dunia, karena sudah tahu rahasia alam kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah ke jalan lurusnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Terima kasih Kang Mas. Saya paham Kang Mas, insyaAllah. Kang Mas tak berapa sehat kan? Mudah-mudahan makan ubat Kang Mas, insyaAllah. Ya, jadi terima kasih Kang Mas, saya paham sangat. Terima kasih ya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang Mas, saya ingin bertanya, zuhud khusus dan zuhud umum, yang mana lebih utama kita jalankan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zuhud secara khusus dan zuhud secara umum, mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol adalah keduanya. Semua dilakukan. Jadi ibaratkan zuhud khusus itu sebagai power, melatih agar di dalam zuhud secara umum itu agar senantiasa selalu ingat. Jadi lebih banyak waktunya di dalam zuhud secara umum. Meskipun kita berkeadaan apa saja, di mana saja, di tempat ramai atau sepi, namun hati kita tetap berada di dalam gua Hira, yakni bertapa, berkhulwat, mengheningkan cipta-cipta diri manusianya, yakni hati selalu memandang, menyaksikan
hidup ini Allah lah yang berperan atas segala keadaan-keadaan tindak lakunya badan. Jadi zuhud itu di mana saja. Ketika duduk, hati berzuhud. Ketika berdiri, hati berzuhud. Berjalan, hati berzuhud. Jadi di semua tempat-tempat dan keadaan itu, di sepanjang kehidupan inilah yang dimaksud wat siratal mustaqim. Wat jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang lurus itu bagaimana? Yakni jalan yang lurus bertemu hidup ini Allah yang menguasai, yang mentuhani, yang mengkehendaki daya upayai badan-badan manusia ini. Itulah yang dimaksud jalan yang lurus. Jalan yang mana hati selalu mi'rad, hati selalu bertajalli, hati selalu wusul kepada Allah. Ingat dan ingat, bukan manusianya yang bisa mi'rad, bukan manusianya yang bisa tajalli, bukan manusianya yang bisa wusul, bukan manusianya yang bisa musyahadah, yang bisa wusul, yang bisa tajalli, yang bisa bertemu, yang bisa liqa, yang bisa mi'rad, yakni ya Allah sendiri. Ketika sudah sadar bahwa hidup ini Allah, kan berarti ya Allah sendiri. Ketika manusianya sudah fitrah kembali ke alam ketiadaannya. Namun sebelum manusia kembali ke alam ketiadaannya, takkan mungkin bisa mi'rad. Karena manusianya lah yang masih berusaha, karena manusianya lah yang merasa berzuhud. Maka dari itu di dalam kezuhudan jangan sampai manusianya yang berperan. Tetapkanlah dalam hati bahwa hidup ini Allah lah yang memberankan apapun tindakan badania ini. Yang berzuhud ya Allah lah yang menzuhudkan, yang mendudukkan, yang memberdirikan, kan bukan manusianya lagi yang berperan, yang menjadi Tuhan di dalamnya. Terus lanjutannya setelah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan yang seperti mereka yang telah engkau beri nikmat. Siapakah mereka yang telah engkau beri nikmat? Mereka-mereka yang sudah mengenali diri manusianya lah yang diberi nikmat. Diri manusia yang sudah menyadari ketiadaannya, kegoibannya, yang wujud hanya Allah. Inilah mereka-mereka yang setelah diberi nikmat, yang sudah mencapai jalan yang lurus, yakni jalan bertemu Tuhannya, yakni bertemu setelah menenggelamkan hayat manusianya ke dalam hayatullah, maka yang nyata hanya hayatullah. Inilah mereka-mereka yang diberi nikmat. Contoh, ketika kita sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, maka tiada lagi kesusahan-kesusahan babakan dunia. Tiada lagi siksaan-siksaan hati, faksa wal mungkar, iri, dengki, hasud, riya, sombong, sudah bersih, sudah tak ada lagi. Setan iblis, setan yang terkutuk sudah lenyap, sudah tak ada lagi. Inilah makna mereka-mereka yang telah engkau beri nikmat. Hidupnya selalu di surganya Allah. Apa yang dimaksud surganya Allah? Apapun yang tergerak, apapun yang berkeadaan di dalamnya juga Allah sendiri.
ketika sedang makan, Allah lah yang menyuapi, Allah lah yang menyediakan, Allah lah yang mengatur segalanya, hasil makanan dan minuman yang sampai di pencernaan. Jadi hati sudah selalu menyaksikan hiduplah yang mengurus, yang menjaga, yang membimbing, yang mencukupi, yang mengasihi sayangi tubuh-tubuh manusia ciptaan Allah ini. Jadi manusia sudah merasakan nikmatnya bersama Tuhannya. Jadi nikmat yang teragung di dalam surga itu selalu menyaksikan Allah sebagai Tuhan yang mentuhani diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi zuhud khusus dan zuhud umum, mana yang lebih afdal? Keduanya afdal, saling mengisi. Bila ada waktu senggang, duduklah bertafakurlah di dalamnya. Ketika di luar zuhud khusus, ketika berkeadaan apa saja, terapkan siratal mustaqim. Karena seluruh keadaan apapun itu adalah siratal mustaqim. Di sana ketemu Allah atau ketemu hawa nafsu, jatuh ke lubang lembah jahanam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami. Semoga saya dan kita semua selalu dijaga, dibimbing, dicukupi segala kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mas atas pencerahan berkenaan zuhud. Maka pahamlah saya akan dipraktikkan kedua-duanya sekaligus dalam kehidupan ini. Moga-moga saya dan para pendengarnya diberi bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, alhamdulillah hari ini cuman hanya mau bertanya sedikit ini Pak Ustadz. Cuman hanya saya dengar cerita lah ini. Katanya orang setelah kita lahir ini ada saudara kembar satu. Orang yang cerita ini, siapakah nama saudara kembar itu? Itu yang saya mau tahu. Saya mohon penjelasannya Pak Ustadz dengan ikhlas. Alhamdulillah mungkin dapat bersambung dengan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap manusia punya kembaran yang wajahnya persis, yang bentuknya persis, yakni jin korin, jin pendamping manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Ini ayatnya. Jadi kelahiran manusia itu bersama jin pendampingnya. Bila manusia selama hidupnya tidak bertaubat kepada Allah dari menjadi Allah, bila selama hidupnya manusia tidak bertaubat kepada Allah menjadi Tuhan, bila manusia selama hidupnya
tidak bertaubat kepada Allah sebagai penguasa hatinya, maka ketika syakaratul maut menjemput, maka di hari-hari pembalasan atau perhitungan, maka disiksalah manusia itu dengan azab siksa yang pedih. Maka ketika manusia sudah kembali ke rahmatullah setelah diazab, disiksa, disucikan, maka jin korinnya selama ini kan belum suci juga. Jin pendampingnya otomatis sama dengan diri kita, sama-sama belum suci. Nah, jin korinnya tinggal di dunia yang belum disucikan itu. Jin korinnya tinggal di dunia ketika kita melihat video-video YouTube. Ada azab sakaratul maut atau orang-orang yang habis kecelakaan. Ada bayangan yang bangkit dari orang yang meninggal itu. Itu bukan roh, itu bukan nyawa, itu bukan jiwa, itu bukan hati, itu bukan hidup manusianya. Hidup itu laisa kamislihi syai'un. Hidup itu tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Akan tetapi hidup itu yang menciptakan, yang mengadakan, yang mewujudkan apa-apa dan siapa-siapa. Maka ketika ada orang yang kecelakaan, kita pernah lihat di YouTube, ada orang yang menghadapi sakaratul maut. Ketika tubuhnya manusia sudah mati, ada bayangan dari badannya, bayangan yang bangun seolah-olah itu manusianya yang bangun. Nah, ada bayangan hitam atau bayangan putih, itulah jin korinnya, bukan hidup manusianya. Jin korin yakni jin pendamping. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jinnya belum sempurna karena manusianya sewaktu hidup di dunia tidak mencari Tuhannya, tidak belajar ilmu hakikat dan makrifat. Walhasil jinnya juga belum Islam di sisi Allah. Akhirnya jin itu bangkit bangun setelah manusianya dikubur, seolah-olah yang jadi hantu itu orang yang sudah mati. Seolah-olah yang jadi hantu menakut-nakuti masyarakat atau tetangga-tetangganya, seolah-olah mayat orang yang sudah mati itu, seolah-olah. Akan tetapi semua itu perbuatan jin korinnya sewaktu di masa hidupnya yang belum disempurnakan, yang belum diimankan, diislamkan di sisi Allah, akhirnya menggoda manusia. Jadi hantu-hantu seperti Gundurwo, Wewe Gombel, Kuntilanak, Sundel Bolong, Tuyul, Genderuwo, dan sebagainya, itu adalah wujud dari jin korin itu, berubah-ubah bentuk. Jadi jin korin juga digoda oleh setan. Ketika jin korin itu digoda, dibisiki oleh setan, hei jin, ayo goda orang itu. Penampakan, nampaklah kepada orang itu agar orang itu ketakutan. Nah, jadi jin juga digoda setan, sama seperti manusia. Itulah yang dimaksud saudara kembar kita, yakni jin korin itu. Wajahnya persis seperti kita, tapi jin bisa berubah-ubah bentuk menurut apa yang diinginkannya. Menggoda manusia berbentuk genderuwo, berbentuk pocong, berbentuk kuntilanak, berbentuk sender bolong, berbentuk tuyul, dan sebagainya. Itulah ulah-ulah jin-jin korin yang belum disempurnakan, belum diadamkan oleh saudaranya, yakni manusianya dikala masih hidup. Namun bagi orang-orang yang sudah
menyempurnakan sejati diri manusianya, yakni menyempurnakan ke alam keabadiannya, yakni ke alam keadamannya, ketiadaannya, kegoibannya sebagai manusia. Karena yang ada di dunia ini la maujudan illallah, la hayatan illallah, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalimat-kalimat itulah yang memutus kekuasaan manusianya menjadi Tuhan. Karena manusianya sudah sadar, sudah mendapatkan syafaat dan hidayah Allah untuk kembali kepada Tuhannya lewat jalan-jalan wat siratal mustaqimnya.